Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Praktikum Laboratorium Farmakologi Toksikologi 1 dari kelas A S1 Farmasi Universitas Rizky Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai sistem saraf pusat. Pengertian sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP adalah bagian dari sistem saraf yang mengkoordinasi kegiatan dari semua bagian tubuh hewan bilateral, yaitu semua hewan multiselular kecuali simetris radial spons dan binatang seperti ubur-ubur. Pada vertebrata, sistem saraf pusat yang ditutupi dalam meninges. Sistem saraf ini merupakan salah satu bagian dari sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pusat ini fungsinya untuk memegang segala kendali dan pengaturan atas kerja jaringan saraf hingga kepada sel saraf. Bagian-bagian dari sistem saraf ini ialah otak besar, otak kecil, sumsum tulang belakang, dan sumsum lanjutan. Bagian-bagian sistem saraf pusat. Yang pertama, otak kecil merupakan bagian dari sistem saraf yang mengandung cairan cerebrospinal yang berada di sekelilingnya, yang berguna untuk memberikan makanan otak dan dapat melindunginya dari goncangan. Di dalam otak besar juga terdapat banyak pembuluh darah yang dapat berguna untuk memasok oksigen. Yang kedua adalah otak kecil. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat koordinasi gerakan antar otot yang terjadi secara sadar, seimbang, dan posisi tubuh. Dengan kata lain, otak kecil ialah pusat keseimbangan tubuh. Dan yang ketiga adalah sumsum tulang belakang. Pada bagian ini berfungsi sebagai pusat gerak refleks, sebab di dalam sumsum tulang belakang terdapat saraf sensorik, motorik, dan saraf penghubung. Fungsi saraf tersebut ialah sebagai penghantar impuls dari otak. Fungsi sistem saraf pusat. Sistem saraf pusat atau SSP meliputi otak dan sumsum tulang belakang. Keduanya merupakan organ yang sangat lunak, dengan fungsi yang sangat penting, maka perlu perlindungan. Selain tengkorak dan ruas-ruas tulang belakang, otak juga dilindungi 3 lapisan selaput meninges. Bila membran ini terkena infeksi, maka akan terjadi radang yang disebut meningitis. Pada bagian otak dan sumsum yang merupakan penyusun sistem saraf pusat, terdapat suatu lapisan yang menyelubungi. Lapisan tersebut disebut dengan lapisan meninges. Lapisan ini terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut. Lapisan yang terdapat di sistem saraf pusat. Yang pertama, durameter, selaput yang terletak pada bagian paling luar dari otak dan melekat pada bagian tengkorak bagian dalam. Yang kedua, arachnoid, lapisan yang dari 3 lapisan meninges. Pada gambar sudah ditampilkan, lapisan paling terdalam adalah lapisan piameter, disusul oleh lapisan arachnoid, dan yang terakhir adalah durameter. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan kali ini adalah air suling, aqua pro injection, spot oral, spot injeksi, kapas, toples kaca, papan bedah, seperangkat alat bedah, luminal, diazepam, kloroform, eter, alkohol, stopwatch, dan kloralhidrat. Menurut referensi jurnal yang diterbitkan oleh Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, yang berjudul Induksi Ekstrak Pegangan secara in vitro terhadap proliferasi dan diferensiasi sel-sel otak besar anak tikus, dapat kita ambil hasil dan pembahasan sebagai berikut.
Tabel yang pertama, tingkat profilerasi sel korteks cerebrum dalam medium yang diberi ekstrak Cassia tica atau CA. Selama 6 hari, kultur sel-sel korteks cerebrum pada perlakuan kontrol negatif dan ekstrak CA 100 ppm menunjukkan tingkat proliferasi yang konstan dengan nilai PDT, yaitu masing-masing 3,78, kurang lebih 0,31, dan 3,82, kurang lebih 0,28. Dapat dilihat pada tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian ekstraksi A 100 ppm ke dalam media kultur sel-sel korteks cerebrum tidak mempercepat proses proliferasi. Pada kontrol positif terjadi kecenderungan percepatan proliferasi namun tidak nyata. Sebaliknya, pada pemberian ekstraksi A 200 dan 400 ppm, nilai PDT masing-masing adalah 5,17 ditambah 0,41 dan 6,79 ditambah 2,53 lebih tinggi dibandingkan nilai PDT kontrol negatif. Tabel yang kedua, hasil dari persentase neuron dan sel glia pada masing-masing perlakuan persen Cassia atau CA. Komposisi neuron dan sel glia pada kontrol negatif adalah 4,19% dan 52,81% dibandingkan dengan kontrol negatif. Pada kontrol positif, persentase jumlah neuron meningkat secara nyata menjadi 69,3, kurang lebih 3,47, sedangkan pada pemberian ekstraksi A 100 ppm menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan persentase jumlah neuron yakni 52,55, kurang lebih 2,90. Sebaliknya, pemberian ekstraksi A 200 dan 400 ppm menunjukkan penurunan persentase jumlah neuron dan peningkatan persentase sel glia. Dapat dilihat pada tabel 2. Untuk tabel yang ketiga, hasil dari panjang akson dan dendrit neuron. Pertumbuhan panjang akson dan dendrit. Panjang akson dalam medium yang ditambahkan ekstraksi A 100 dan 200 ppm adalah masing-masing 31,45, kurang lebih 2,09 dan 29,53 ditambah 5,08. Secara nyata lebih panjang dibandingkan dengan pada kontrol 18,11, kurang lebih 2,25. Dapat kita lihat pada tabel 3. Jadi, untuk kesimpulannya, penambahan ekstrak centella asiaticea pada konsentrasi 100 ppm dapat meningkatkan pertumbuhan panjang akson neuron dan cenderung menginduksi neurogenesis, sedangkan pada dosis tinggi, ekstraksi A bersifat neurotoksik. Itulah tadi pemaparan materi mengenai sistem saraf pusat yang bisa kami jelaskan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.